Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu dengan Bu Hikmah dalam pelajaran PABDP atau dulu disebutnya PA. Belajar, kita baca doa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Kita masuk ke pelajaran akidah dan akhlak. Silahkan kalian siapkan bukunya dulu ya. Bukunya judulnya Membina Akidah dan Akhlak. Sudah siap? Sekarang kita masuk ke pelajaran kedua, yaitu tentang Asmaul Husna. Yang kita bahas Ar-Razzaq, Al-Hamid, dan Asy-Syakur. Ingat kan pelajaran kita yang pekan kemarin, yaitu tentang Asmaul Husna. Apa sih Asmaul Husna itu? Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang baik. Jumlahnya sih ada 99. Tetapi kita hari ini belajar 3 saja, ya. Ar-Razzaq, yang kedua Al-Hamid, yang ketiga Asy-Syakur. Ar-Razzaq, Al-Hamid, dan Asy-Syakur. 3 Asmaul Husna ini yang kita akan bahas pada pagi hari ini. Ar-Razzaq. Apa anak-anak? Ar-Razzaq. Ar-Razzaq. Ar-Razzaq itu artinya Allah Maha Pemberi rezeki. Allah Maha Pemberi rezeki. Ar-Razzaq, Allah Maha Pemberi rezeki. Nah, rezeki itu apa sih? Ada yang tahu nggak? Rezeki itu adalah semua kebutuhan manusia yang berasal dari pemberian Allah. Jadi contohnya makan, minum, pekerjaan, rumah, kesehatan, uang, dan lain-lain. Itu adalah contoh rezeki. Jadi bukan cuma uang aja ya. Kalau misalnya dapat uang, alhamdulillah dapat rezeki. Tapi yang lain-lain juga yang tadi telah disebutkan itu juga adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Allah itu memberi rezeki kepada siapa aja sih? Allah itu memberi rezeki kepada semua makhluknya, baik itu hewan maupun tumbuhan yang di langit ataupun yang di bumi. Seperti contohnya yang minggu lalu sudah disebutkan, burung keluar dari rumah dalam keadaan lapar, tapi pulang ke rumah dalam keadaan kenyang. Bayi yang masih di dalam kandungan, Allah memberikan rezeki kepadanya, padahal ibunya cuma makan untuk dirinya, tapi Allah yang memberikan rezeki kepada bayi itu supaya makanan yang tadi dimakan oleh ibunya sampai kepada bayi tersebut. Allah juga tidak pilih kasih kepada semua makhluknya. Jadi kalau untuk urusan rezeki, Allah berikan kepada semua orang, yaitu baik orang itu kafir atau orang itu suka berbuat maksiat, yang suka berbuat dosa, tetap dikasih rezeki sama Allah. Bukan gara-gara dianya tidak pernah sholat maka Allah nggak kasih rezeki. Tidak, Allah tetap memberikan rezeki kepadanya. Orang yang bukan agamanya Islam atau orang kafir, dia tidak diberi rezeki. Tidak, Allah itu memberi rezeki kepada semua orang. Allah tidak pilih kasih, semua Allah beri rezeki. Dia kafir atau beriman, dia suka berbuat maksiat atau suka berbuat
kebaikan, semuanya tetap Allah berikan rezeki. Baiknya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kenapa rezeki kita beda-beda? Sebenarnya rezeki itu sudah ditentukan ya oleh Allah, jumlahnya itu udah ditentukan sama Allah. Tapi manusia itu harus tetap berusaha dan berdoa untuk mendapatkan rezeki tersebut. Jadi nggak usah iri nih kalau temennya atau orang lain mendapatkan rezeki yang lebih besar daripada kita. Itu sudah ditakdirkan oleh Allah, udah tertulis di Lauhil Mahfuz. Nah, tapi manusia harus tetap berusaha walaupun dia udah yakin rezekinya udah ada, tapinya harus tetap berusaha. Asmaul Husna yang kedua yaitu Al-Hamid. Al-Hamid, apa sih itu Al-Hamid artinya? Al-Hamid itu artinya Allah yang maha terpuji. Al-Hamid artinya Allah yang maha terpuji. Nah, maha terpuji itu apa maksudnya? Maha terpuji itu artinya Allah itu tidak memiliki sifat yang tercela. Allah itu memiliki sifat yang terpuji. Allah tidak memiliki sifat yang tercela. Allah berhak mendapatkan pujian dari hambanya. Kenapa Allah berhak mendapatkan pujian dari hambanya? Karena Allah itu telah mencukupi kebutuhan kalian. Allah menyediakan udara untuk bernapas. Allah menyediakan air untuk minum. Allah menyediakan berbagai macam hewan dan tumbuh-tumbuhan. Semua tersedia sebagai sumber makanan. Makanya Allah itu maha terpuji. Dan hanya kepada Allah pujian itu kita berikan. Jadi kalau misalnya kita mendapat pujian nih ya dari orang lain, misalnya ih kamu pintar banget, nah kita harus kembalikan pujian itu kepada Allah. Kita nggak boleh memuji manusia seperti kita memuji Allah. Kalau ada yang memuji kita, ucapkan alhamdulillah, yaitu segala puji bagi Allah. Bukannya malah sombong, oh iya dong saya mah emang pintar. Bukan seperti itu ya. Tapi harus kalau ada yang memuji kita, maka ucapkanlah alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah, karena apa yang kita miliki itu adalah pada dasarnya adalah kepunyaan Allah Subhanahu wa taala. Kita mah tidak manusia yang tidak sempurna, yang tidak mempunyai apa. Allah berfirman di dalam surat Saba ayat 1, Alhamdulillahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa lahul hamdu fil akhirah wa huwal hakimul khabir. Segala puji bagi Allah yang memiliki apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan segala puji di akhirat bagi Allah, dan dialah yang maha bijaksana lagi maha teliti. Surat Saba ayat 1. Asy-Syakur. Asy-Syakur, ada yang udah tahu Asy-Syakur artinya apa? Asy-Syakur artinya Allah maha mensyukuri. Allah maha mensyukuri. Maksudnya apa sih Allah bersifat Asy-Syakur itu? Yaitu Allah Asy-Syakur itu kan Allah maha mensyukuri. Artinya Allah adalah zat yang senang berterima kasih. Allah akan memberi pahala kepada orang yang suka berbuat kebaikan. Seperti kita, kalau misalnya kita nih dikasih hadiah sama mama, sama papa, kita bilang apa? Terima kasih, ma, pa. Nah, Allah juga gitu. Ketika kita berbuat kebaikan, maka Allah juga berterima kasih kepada kita. Allah akan memberi pahala kepada orang yang berbuat kebaikan. Terus bagaimana sih kalau seseorang itu tidak bersyukur? Nah, kalau orang yang bersyukur itu akan ditambah nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya dia diberikan rezeki oleh Allah, terus dia bersedekah untuk orang-orang miskin, untuk membantu orang-orang miskin, atau yang kemarin udah kita lakukan yaitu dengan berkurban. Nah, insya Allah nanti Allah akan menambah rezeki kepada orang tersebut, bukannya malah berkurang, tapi malah akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebaliknya
Orang yang tidak bersyukur, maka dia akan mendapatkan azab dari Allah. Berupa apa? Misalnya dia orang yang berada, orang yang dikasih harta oleh Allah, tapi ketika ada orang miskin minta-minta, dia malah berlaku kasar dan bukan yang memberi, malah mencaci maki. Nah, dia itu termasuk orang yang tidak pandai mensyukuri nikmat, maka dia akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, salah satu orang yang tidak mensyukuri nikmat juga orang yang tidak sholat misalnya. Kan kita setiap hari diberikan nikmat oleh Allah, bisa sehat, nikmat bisa makan, nikmat bisa minum. Nah, kalau orang yang tidak bersyukur maka dia nggak mau sholat. Nanti akibatnya apa? Dia akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala kelak di akhirat. Makanya kita harus selalu bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan kepada. Syukur nikmat dan kufur nikmat apa sih itu? Syukur nikmat adalah perbuatan yang mensyukuri nikmat Allah yang tadi udah dibilang, dan kufur nikmat itu adalah perbuatan yang mengingkari nikmat Allah. Jadi dia tidak tidak bersyukur. Dia bilang itu dari dirinya. Jadi kufur nikmat itu perbuatan mengingkari nikmat Allah. Alhamdulillah kita sampai di akhir pelajaran. Kita rangkum pelajaran hari ini dulu ya. Tadi kita belajar 1, Ar-Razzaq, artinya Allah yang maha memberi rezeki. Allah menjamin rezeki semua makhluknya, namun manusia harus berusaha untuk memenuhi kebutuhannya. Yang kedua, kita belajar Al-Hamid, artinya Allah yang maha terpuji. Semua yang ada di langit dan di bumi adalah kepunyaan Allah, maka pujilah Allah yang maha terpuji. Yang ketiga, Asy-Syakur, artinya Allah yang maha mensyukuri. Allah membalas kebaikan kepada hambanya yang berbuat kebaikan. Allah menambah nikmat kepada hambanya yang mau mensyukuri. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian pelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Selamat belajar anak-anak. Sampai bertemu lagi pada kesempatan selanjutnya. Wabillahi taufiq